Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam fisiologi tumbuhan, yaitu reaksi cahaya matahari penting dalam fisiologi tumbuhan. Itu reaksi cahaya dalam fotosintesis. Penjelasan ini berdasarkan diagram yang ada di layar ya. Nah, jadi pastikan kalian simak baik-baik ya. Pertama, mari kita lihat diagram bagian atas. Nah, di sini kita bisa melihat komponen-komponen penting dalam fotosistem, yaitu matahari sebagai sumber energi yang memecah foton. Foton ini adalah paket energi cahaya yang akan ditangkap oleh pigmen aksesori pada klorofil. Nah, energi dari foton ini kemudian ditransfer ke fotosistem 1 yang ditandai dengan P700, dan inilah yang memulai serangkaian reaksi cahaya. Hasil akhir dari proses ini adalah pembentukan ATP melalui rantaian transport elektron atau RTE. ATP inilah yang nantinya akan digunakan sebagai energi untuk reaksi gelap foton. Bagian 2, reaksi cahaya atau non-cyclic pathway. Sekarang kita masuk ke diagram kedua yang menjelaskan reaksi cahaya jalur non-cyclic atau non-cyclic pathway. Dalam reaksi ini ada 2 fotosistem yang bekerja sama. Fotosistem 2 PS2 dimulai dari fotosistem 2 yang menerima energi cahaya terjadi fotolisis air atau H2O, yaitu pemecahan molekul air menjadi oksigen, atau H2O, yaitu pemecahan molekul air menjadi oksigen O2, ion hidrogen 2H+ dan elektron 2M. Elektron yang dilepaskan akan masuk ke rantaian transport elektron atau RTE. Selama elektron bergerak melalui RTE, energi digunakan untuk menghasilkan ATP. Fotosistem 1 PSE. PS1 energi cahaya pada panjang gelombang 680 nm diserap oleh pusat reaksi P680. Nah, elektron kemudian diterima oleh fotosistem 1 yang memiliki pusat reaksi P700. Di akhir proses, elektron digunakan untuk mereduksi NADP plus menjadi NADPH. Nah, jadi lokasi reaksi cahaya ini terjadi di grana dan stroma lamelea pada kloroplas. Hasil akhir dari reaksi cahaya jalur non-cyclic adalah 1 ATP sebagai sumber energi NADPH. Nah, sebagai sumber elektron dan hidrogen 3O2 sebagai produk sampingan yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, bagian 3 adalah struktur dari detail reaksi. Diagram ketiga menunjukkan struktur detail dari kloroplas dengan bagian-bagiannya. Di sini kita bisa melihat lokasi reaksi kloroplas, stroma, tempat reaksi gelap terjadi, atau tilakoid lumen, ruang di dalam membran tilakoid, tempat terjadi akumulasi tilakoid, membran yang mengandung berbagai kompleks protein. Komponen penting dalam membran tilakoid 1. Fotosistem 2 PSS2 menangkap cahaya memecah air 2 kaitochrom atau B6F. Kompleks protein dalam rantai transport elektron 3 atau plastoquin melalui pembawa elektron 4. Patostem atau 1 PSI menerima elektron dan menghasilkan NADPH melalui ferdotiksi NADPH reduksi. 5 ATP sistem enzim yang menggunakan Granden protein untuk menghasilkan ATP. Alur elektron, perhatikan panah biru yang menunjukkan alur elektron dari air atau PS2. Plastoquin kaitochrom B6F. Plastron PSI Perdom NADP redox NADPH, sementara itu ion H+ terakumulasi di tilakoid lamea dan menciptakan grana elektrokimia yang digunakan oleh ATP sistem untuk menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat inorganik.
kesimpulannya adalah reaksi cahaya fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari terjadi. Membran tilakoid kloroplas melibatkan dua fotosistem PS1 dan PS2 menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Produk ATP dan NADPH akan digunakan dalam reaksi gelap siklus Calvin. Proses ini sangat penting karena mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk membuat glukosa. Sekian penjelasan dari saya tentang reaksi cahaya dan fotosintesis. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.